Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Alhamdulillah Nanda, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam video pembelajaran daring. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga jarak, rajin cuci tangan, dan selalu patuh dan taat kepada perintah Allah, yaitu rajin melaksanakan sholat 5 waktu ya Nanda. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi berikutnya KD 3.4, yaitu memahami adab dan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Alangkah baiknya sebelum kita membahas dan memasuki materi ini, yuk sama-sama kita menundukkan kepala sejenak, kita merenungkan betapa besar jasa pengorbanan orang tua untuk kita anaknya. Yuk sama-sama kita perhatikan video berikut ini. Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving, you can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the gas, I wanna feel
yaitunya adab kepada orang tua dan guru. Di sini ada peta konsep kita, menghormati orang tua dan guru. Kita bahas nanti dalil nakli, adabnya, dan keutamaan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Pada KD ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan adab terpuji terhadap orang tua dan guru. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan adab yang baik terhadap orang tua dan guru. Sedangkan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan manfaat atau keutamaan adab terpuji terhadap orang tua dan guru. Selanjutnya, adab kepada orang tua dan guru. Adab kepada orang tua juga disebut dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Apa itu adab? Adab adalah etika, norma sopan santun yang diatur oleh agama. Sementara siapa itu orang tua? Orang tua tentunya Ananda sudah bisa jawab semua. Orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Mulai dari sejak mengandung kita, melahirkan kita, membesarkan kita, merawat kita dengan penuh kasih sayang dan lainnya. Selanjutnya Ananda sekalian, menurut sebagian pendapat ulama, orang tua kita selama kita hidup ada 3. Yang pertama orang tua kandung, ayah dan ibu kita. Yang kedua guru adalah juga orang tua kita. Sedangkan yang ketiga adalah mertua. Selanjutnya, ayat perintah berbakti kepada orang tua terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23. Allah berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Selanjutnya, dalam hadis Nabi pernah mengatakan, maukah aku beritahu kepadamu sebesar-besar dosa yang paling besar? 3 kali Nabi mengulang. Sahabat berkata, baiklah ya Rasulullah. Nabi bersabda, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Dalil lain ataupun ayat lain yang menjelaskan tentang adab kepada orang tua, Al-Ahqaf ayat 15, An-Nisa ayat 36, dan surah Al-Isra ayat 241. Baiklah Ananda, kita masuk bentuk adab kepada orang tua. Apa saja adab kepada orang tua? Yang pertama, hendaklah tunduk dan patuh kepada orang tua dalam segala hal yang baik. Tunduk, taat, dan patuh kepada orang tua, hukumnya wajib. Bahkan Nabi Ibrahim mencontohkan, sekalipun ayahnya tidak seiman dengan beliau, ia tetap taat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, dilarang berkata kasar, membentak, misalnya berkata uf, hus, atau ah. Yang ketiga, apabila orang tua atau salah satunya mencapai usia lanjut, kita harus berbuat baik kepadanya. Yang keempat, selalu berusaha menyenangkan hati orang tua kita, menggembirakan hati mereka. Mungkin bagi Ananda yang saat ini masih di bangku sekolah, salah satu cara membanggakan, menyenangkan hati orang tua adalah dengan menjadi siswa yang berprestasi, memberikan nilai baik. Insya Allah akan memberikan kegembiraan bagi orang tua kita. Yang kelima, kita dilarang durhaka kepada kedua orang tua. Dilarang membangkang kepada kedua orang tua. Mungkin banyak kisah di masa silam, mungkin banyak kisah di masa Nabi yang memberikan ibrah bagi kita. Suatu contoh kisah Alqamah, seorang sahabat Nabi yang taat kepada Allah, rajin sholat ke masjid, tetapi karena menyakiti hati orang tuanya ketika ia meninggal dunia ataupun ketika ia sakaratul maut, ia tak bisa melafazkan kalimat tauhid sebelum ibunya memaafkan. Jadi kita tidak boleh dilarang durhaka kepada kedua orang tua. Selanjutnya Ananda, yang keenam, adab kepada orang tua itu adalah senantiasa mendoakan mereka, baik kepada orang tua yang masih hidup ataupun
yang sudah meninggal dunia. Kita tetap mendoakan mereka dengan doa yang lumrah kita baca selepas salat. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Yang ketujuh, jika orang tua kita sudah wafat, maka kewajiban kita adalah memandikan, mengafani, mensolati, menguburkan, melaksanakan wasiatnya, melunasi hutang orang tua, meneruskan perjuangannya, menjalin hubungan baik ataupun silaturahmi dengan teman orang tua kita, yang terakhir memohon ampun kepada Allah untuk orang tua kita. Ananda sekalian, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat dalam hadisnya, hal tu'aduna rukaba fikum, wahai sahabat, kata Nabi, tahukah kalian orang-orang yang mandul itu, orang-orang tua yang rugi itu? Sahabat menjawab, ya Rasul, orang tua mandul adalah orang tua yang tidak memiliki anak, bertahun-tahun menikah tidak memiliki anak. Rasulullah tersenyum, betul sahabatku, tapi bukan itu yang saya maksud. Orang tua yang mandul, orang tua yang rugi, orang tua yang malang bukan orang tua yang tidak memiliki anak. Sebaliknya, orang tua mandul itu orang tua yang memiliki banyak anaknya, tapi di saat ia meninggal dunia, di saat ia sakratul maut, tak satu pun dari anaknya tersebut yang bisa diambil manfaatnya. Anaknya mungkin S1, S2, anaknya ada 6 orang, sukses dunia, tapi sayang di saat ayah dan ibunya meninggal dunia, tak satu pun dari mereka yang bisa memandikan, mengafani, menyolatkan dan menguburkan orang tuanya. Kata Nabi, inilah anak ataupun inilah orang tua yang mandul ataupun rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ananda semua menjadi pribadi yang betul-betul berbakti kepada orang tua, dan ketika orang tua kita dipanggil Allah, mudah-mudahan Ananda menjadi satu-satunya anak yang bisa memandikan jenazah orang tua kita, yang bisa mengafani orang tua kita, yang bisa menyolatkan orang tua kita, dan bisa menguburkan, senantiasa menadahkan tangan kepada Allah mohon ampun atas dosa orang tua kita. Dalam hadis Nabi juga pernah mengatakan, suatu ketika annar rajula, ada seorang laki-laki yang mendapat anturfa'u, Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan kemuliaannya, Allah tinggikan derajatnya. Maka laki-laki ini, orang tua ini bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, dari manakah aku mendapatkan kemuliaan derajat yang tinggi ini? Malaikat menjawab, wahai bapak, wahai orang tua, ketahuilah, derajat mulia yang kau rasakan hari ini adalah karena lisan dan bibir anakmu basah memohon ampun kepada Allah atas dosamu. Ananda, mudah-mudahan kita menjadi pribadi dan anak yang seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, keutamaan berbakti ataupun beradab kepada orang tua. Yang pertama, dibukakan pintu surga, karena surga terletak di bawah kaki orang tua kita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Yang kedua, keutamaannya adalah lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, ridho Allah terletak kepada ridho orang tua, sementara murka Allah juga terletak kepada murka orang tua. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Yang keempat, keutamaan beradab kepada orang tua, Allah akan mudahkan rezeki kita. Bahkan dalam hadis Nabi pernah mengatakan, siapa yang meninggalkan doa kepada orang tuanya selepas salat, maka Allah akan sempitkan rezekinya. Yang kelima, dimudahkan segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ananda sekalian, demikianlah materi kita. Mudah-mudahan dari materi singkat ini bisa memotivasi diri kita menjadi anak yang berbakti, beradab kepada orang tua kita, dan senantiasa menjadi aset yang berharga bagi orang tua, dan menjadi anak yang bermanfaat sekalipun orang tua kita sudah meninggal dunia. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan selalu berbakti kepada kedua orang tua. Jaga akhlak, ya, tingkah laku harus selalu baik kepada orang tua, baik kepada adik, baik kepada kakak, ya, baik kepada siapapun. Karena kita harus tebarkan kebaikan kepada siapa saja, ya. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Bapak tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.